Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sohidin Herianto, umur 42 tahun, pendidikan terakhir SLA. Dari mulai 2013 saya mulai menggeluti pertanian di bidang organik. Permasalahan petani yang memang tidak kunjung menemukan solusi, diantaranya adalah keluhan dari petani itu harga yang murah, kemudian kelangkaan pupuk, tidak ada jaminan harga yang tetap. Dari situ saya berinovasi atau mencoba untuk beralih dari pertanian konvensional menuju ke pertanian organik. Dan saya juga menginisiasi untuk hasil dari pertanian organik itu mempunyai harga yang layak, dan alhamdulillah sekarang hasil dari pertanian organik itu sudah bisa dibeli 2.000 lebih mahal per kilonya dari harga padi konvensional. Yang kedua, permasalahan dari petani adalah kelangkaan pupuk yang setiap musim itu akan berulang dan belum ada solusinya sampai sekarang. Dengan pertanian organik, saya mencoba untuk membuat pupuk alami sendiri, dan alhamdulillah semua bahan-bahannya ada di sekitar kita, dibuatnya juga cukup mudah dan hasilnya juga tidak kalah dengan yang menggunakan pupuk kimia. Jadi secara operasional untuk pertanian organik itu lebih hemat, dan hasilnya juga dari sisi harga lebih tinggi. Awalnya petani organik itu masih sangat langka, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Berawal dari saya melaksanakan atau melakukan budidaya secara organik yang awalnya hanya 0,6 hektar, alhamdulillah sesuai dengan berjalannya waktu, tahun 2021 sudah mencapai 20 hektar dan alhamdulillah sudah tersertifikasi Innovis. Dari awal 0,6 hektar sampai sekarang bisa mencapai 20 hektar dan sudah tersertifikasi Innovis, itu tentunya tidak mudah. Saya sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengajak mari kita beralih dari konvensional dan ke organik, karena keuntungannya lebih besar dan yang jelas sehat dan menyehatkan. Kemudian selain daripada itu, saya juga mencoba untuk mengedukasi masyarakat menggunakan teknologi pola tanam, diantaranya jejar legowo, gitu kan. Jadi si akar itu akan lebih berkembang dan hasilnya juga akan lebih baik. Banyak anggapan di masyarakat kalau misalnya dari konvensional langsung beralih ke organik itu produksinya langsung menurun. Tapi saya mencoba, yang saya lakukan itu tidak. Dengan perlakuan organik ini dan menggunakan jamu bumi yang saya buat, itu produksi bahkan tidak menurun, bisa sama bahkan bisa lebih, dan operasional juga bisa lebih hemat. Sedangkan padi yang organik harganya lebih tinggi, jadi otomatis secara kesejahteraan itu petani akan meningkat. Kebiasaan petani di sini itu menjual padi. Nah, saya coba untuk memberikan sedikit inovasi bagaimana kita itu bisa menjual beras. Karena padi yang kita hasilkan dengan kualitas yang baik itu akan bisa kita jual dengan harga yang lebih dibandingkan daripada padi yang konvensional. Maka dari itu untuk padi organik ini saya kemas, kemudian saya coba pasarkan sendiri. Alhamdulillah sekarang sudah tembus ke pasar modern, diantaranya Tosama, kemudian Pajajaran, ke dinas-dinas yang ada di kabupaten juga sudah masuk, diantara dinas pertanian, kemudian dinas pendidikan, dan Bapeda alhamdulillah sudah mengkonsumsi beras produk kami, dan restoran-restoran, rumah makan yang ada juga sudah mengkonsumsi beras kami. Jadi kami tidak hanya menjual beras, kami juga mempunyai produk turunan. Di antaranya yang kami andalkan atau sebagai produk unggulan adalah nasi liwet instan. Yang mana nasi liwet instan ini terbuat dari bahan-bahan alami, cara masaknya juga praktis, dan yang jelas sangat enak dan menyehatkan. Jadi kepada semuanya nanti bisa dicoba nasi liwet Siraos, itu produksi dari kami sebagai produk turunan dari beras organik.
Saya berharap kepada semua stakeholder yang terkait dengan pertanian bisa mendukung apa yang telah saya laksanakan, dan alhamdulillah dukungan juga sudah banyak mengalir kepada saya dan juga kelompok, baik dari dinas, dari swasta ataupun dari BUMN, dengan harapan yang awalnya sekarang hanya 20 hektar. Saya berharap satu desa Bangunsari dengan luasan 517 hektar itu bisa diorganikan. Bangunsari menjadi sentral pertanian organik di Kabupaten Ciamis, bahkan di Provinsi Jawa Barat, atau di Indonesia pada umumnya. Sehingga petani yang ada di desa Bangunsari khususnya bisa sejahtera. Terakhir, saya ucapkan salam sukses, selamatkan bumi, sejahterakan petani.